Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya dari dunia sampai akhirat, serta salam takdim yang setinggi-tingginya sekhalis-khalisnya keharibaan guru mursyid yang selalu hadir di depan kolbu kita untuk selalu membimbing rohaniah kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam takdim setinggi-tingginya sekhalis-khalisnya kepada guru besar kita, ulil amri minkum, pinjaman kita sendiri dari kaum kita sendiri, para pemirsa yang dirahmati Allah. Marilah kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita kemarin tentang akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Yang itu semua termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi. Untuk yang selanjutnya akan kita sambung dengan pembahasan dan tidak tinggal Al-Quran kecuali tulisannya saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini kami akan mengupas tentang Islam tinggal nama yang masih ada kaitannya kemarin, karena semua itu harus diawali dengan pondasi yang ibarat bangunan itu adalah syahadat. Syahadat itu harus kafah yang diriwayatkan oleh bawakan oleh Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah, masuklah kamu dalam agama Islam dengan kafah, yang zahir dan yang batin, yang jasmani dan yang rohani. Untuk itu marilah kita lanjutkan pembahasan kemarin. Islam tinggal nama itu juga bisa diartikan yang kemarin ada pembahasan tentang sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Sholatu imaduddin. Walau dalam pandangan syariat banyak orang yang menjalankan sholat, akan tetapi sholat mereka itu masih sholat syariat, belum bisa sholat hakikat atau belum ketemu kiblat rohani. Karena kiblat jasmani itu adalah Ka'bah, kiblat rohani adalah guru mursyid, dan guru mursyid itu adalah nurnya Allah sendiri. Maka untuk itu agar sholat kita itu menjadi mentes sebagai tiang agama, tiang itu tidak dipandang bagus dari luarnya, akan tetapi dalamnya kropos, itu juga akan menyebabkan runtuhnya bangunan itu sendiri. Nah, begitu kira-kira sahabat yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Itu bisa diartikan karena Al-Quran itu sejatinya adalah kalam qadim, firman Allah, yang itu semua adalah sifatnya masih rahasia di alam qadim, dari yang maha qadim turun ke alam qadim, kemudian ke alam akhirat, dan akan diterimakan kepada kekasihnya berupa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wadah
sedangkan isinya adalah nurnya Allah sendiri sebagai pembimbing umat nyata di alam dunia ini. Sahabat yang dirahmati Allah, kenapa sampai dikatakan Quran tinggal nama? Karena rata-rata zaman ini orang membaca Quran itu hanyalah memahami textbook seperti yang ada di Quran Mushaf, tapi tidak bisa mengambil kaidah-kaidah dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Quran itu adalah kitab yang mulia di Lauhil Mahfuz yang dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mampu siapapun menyentuh Al-Quran itu kecuali roh yang sudah disucikan. Maka di sini pentingnya kita belajar Al-Quran itu harus memakai atau melibatkan nurnya Allah sendiri, yang itu bisa dipelajari di Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dengan tata cara seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syura 52 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqima. Di situ diterangkan bahwa Al-Quran, roh Al-Quran dan iman itu dijadikan Allah nur dan ditanamkan di dalam qalbu seorang mukmin dari hamba Allah yang ditunjuki dan dipilih Allah sendiri. Karena sesungguhnya nur iman dan nur kitab itu adalah sebagai pembimbing rohaniah orang yang beriman untuk menuju jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Begitulah, makanya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah yang ada di ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Makanya kita belajar Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa atau cepat-cepat untuk menguasainya. Inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Disinilah bukti dari baiat penanaman nur, karena itu sebagai media untuk menerima Quran yang qadim, agar kita bisa mengambil hikmah dan kaidah-kaidah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Dan dilanjutkan dengan tsumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Dari itu semua harus kita ambil hikmahnya, bahwa kita belajar Al-Quran itu tidak serta-merta harus mengandalkan tajwid atau makhraj-makhrajnya, tapi intisari dari kaidah-kaidah dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran itulah yang bisa membuat Al-Quran itu hidup, bukan dimaknai sekedar hanya tinggal tulisannya saja. Begitulah kiranya untuk kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini, untuk tentang Al-Quran tinggal tulisannya saja. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan kembali, insya Allah nanti kalau ada kesempatan.
ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.